Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriyah. Kata beliau rahimahullah, wa rawa Ahmadu an Ruwaifi'in annahu qala radhiyallahu anhu annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata tatulu bik fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada watara aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'um min. Dari sahabat Ruwaifi radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Ahmad, Ruwaifi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi, kelihatannya nanti kamu akan memiliki umur yang panjang. Ya, dan ini tanda kenabian beliau, tanda kenabian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang perkara gaib, yakni bahwa Ruwaifi akan memiliki umur yang panjang, ya, lebih dari 100 tahun. Fa akhbirin nas, maka kalau saya sudah meninggal, wahai Ruwaifi, dan kamu masih akan hidup panjang umurmu, ketemu nanti orang-orang, kabarkan kepada mereka dari saya, kabarkan kepada mereka anna man aqada lihyatahu, bahwa siapa saja yang mengkepang janggutnya. Ini mengkepang rambut, mengkepang janggut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir ketika itu. Ya, menyerupai orang-orang kafir di zaman itu. Yani orang-orang kafir dulu, baik raja maupun pembesar bangsawan, itu janggutnya panjang, mereka akan tidak dibiarkan begitu, tapi akan dikepang sedemikian rupa untuk menunjukkan dia bangsawan. Ya, kalau di zaman dahulu ya janggutnya dikepang sampai lurus ke bawah begini. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi diikat, dikepang sedemikian rupa sampai lurus ke bawah atau bagaimanapun modelnya. Intinya illat atau larangan untuk mengkepang janggut ini adalah untuk larangan dari tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin. Kabarkan kepada mereka bahwa siapa saja yang mengkepang janggutnya, au taqallada watara, atau dia menggantungkan watar, senar atau yang semacamnya pada leher-leher hewan, leher-leher binatang untuk mencegah mereka dari penyakit ain. Ini sudah berulang kali kita sebutkan bahwa penyebutan watar, bahannya berupa watar, itu bukan pembatasan. Demikian pula digantung di hewan, itu bukan pembatasan, digantung dimanapun. Karena inti dari tamimah adalah menggantung atau memakai sesuatu untuk mendapatkan pertolongan atau untuk mendapatkan perlindungan. Itu intinya. Dia mau pakai apapun, digantung dimanapun, kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan, maka namanya tamimah. Iya. Aw istanja bi raji'i dabbatin aw adhm, atau dia istinja, cebok dengan kotoran onta yang sudah mengeras. Dalam Islam ada namanya istijmar, bersuci dengan menggunakan batu kerikil, menggunakan batu, dengan menggunakan jimar. Di antara syarat-syaratnya adalah tidak boleh alat istijmar ini tidak boleh berasal dari sesuatu yang najis, seperti kotoran onta. Kotoran onta walaupun dia nanti mengeras kayak batu, itu tidak boleh dipakai karena tetap najis. Najis bagaimanapun perubahan wujudnya tetap menjadi najis, kecuali pada 3 kasus yang dikecualikan oleh fuqaha dalam masalah ini. Atau dia istinja dengan menggunakan tulang, cebok dengan menggunakan tulang.
Ini hukumnya haram dan tidak syah. Istinja dengan kotoran hewan dan istinja dengan tulang, ini hukum ceboknya tidak syah. Ya, kalau ceboknya tidak syah berarti apa? Daerah situ masih dianggap najis. Belum boleh dia sholat. Belum boleh dia sholat. Jadi istinja dengan kotoran hewan dan juga tulang selain haram juga tidak syah. Kabarkan kepada mereka siapa yang melakukan 3 hal ini atau salah satu dari 3 ini, fa inna Muhammadan bari'um min, maka Muhammad berlepas diri darinya. Sisi pendalilan hadis ini adalah kepada larangan yang kedua, yakni menggantung pada hewan untuk melindungi dari penyakit ain. Ya, ini termasuk menggantung tamimah yang diharamkan. Kenapa haram dan merupakan dosa besar? Karena Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Bahkan bukan hanya haram, ini masuk dalam kategori kesyirikan sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian dalil yang keempat, kata beliau rahimahullah, wa an Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala annahu qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah, rawahu Waqi'. Dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Murid dari Abdullah ibn Abbas. Ya. Sa'id ibn Jubair ini beliau termasuk tabi'in yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan beliau rahimahullah, beliau seorang imam ahli sunnah, jadi tidak diragukan. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebelumnya Ibnu Katsir Jarir, Imam Abu Ja'far Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dalam tafsir At-Tabari, beliau kalau mendapati riwayat tafsir dari Sa'id ibnu Jubair, beliau tidak akan berpaling kepada yang lain. Beliau ini sudah mengkhatamkan Quran belasan kali, bahkan ada yang menyebutkan sampai 30 kali dari Ibnu Abbas. Setiap kali satu ayat stop, ditanya apa tafsirnya sampai selesai 30 juz. Maka kalau datang tafsir dari Sa'id bin Jubair, beliau tidak akan berpaling kepada yang lain. Beliau imam dalam tafsir. Bersamaan dengan itu, Imam Sa'id bin Jubair ini beliau termasuk imam yang keliru. Beliau tergelincir sehingga membolehkan mengkudeta pemerintah. Beliau membolehkan menjatuhkan pemerintah ketika itu. Karena itulah beliau diburu oleh Hajjaj bin Yusuf, gubernur ketika itu. Ya, Hajjaj bin Yusuf dia orang zalim, gubernur zalim. Dan beliau Hajjaj bin Yusuf ini memburu semua ulama-ulama yang punya potensi untuk atau menfatwakan atau yang semacamnya untuk menjatuhkan pemerintah yang syah ketika itu. Termasuk di dalamnya beliau ini Sa'id bin Jubair. Ya, rahimahullahu taala. Dan beliau terbunuh, ditangkap dan dibunuh karena beliau terpengaruh dengan pemikiran itu, pemikiran bolehnya mengkudeta pemerintah. Dan ini tidak menunjukkan bahwa beliau seorang khawarij, tidak menunjukkan beliau ini mubtadi, padahal menyeru untuk mengkudeta pemerintah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang imam ahli sunnah. Beliau asalnya adalah seorang imam, dikenal di atas sunnah, dikenal di atas kebaikan. Adapun beliau tergelincir dalam kasus ini, itu dianggap sebagai ketergelinciran manusia biasa. Yang dimaafkan, dimaklumi, tapi tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tapi dimaafkan, dimaklumi. Namanya manusia, tidak ada yang tidak salah. Karena itulah, kalau ada seorang ulama yang dia dikenal di atas sunnah, dikenal dia dari dulu mendakwahkan sunnah, kemudian kedapatan belakangan tergelincir dalam suatu kebid'ahan, itu bukan menjadi alasan untuk mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Ya. Karena kalau seperti itu modelnya, siapa saja yang melanggar kaidah ahlus sunnah, semua langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah, maka tidak akan ada yang tinggal. Semua ulama besar punya kesalahan, dan kesalahannya sebagiannya merupakan kesalahan yang fatal, yang besar. Ya. Kalau kita sekedar satu kesalahan, satu kebid'ahan dilakukan oleh seorang ulama,
kita langsung keluarkan dia dari Ahlus Sunnah, maka tidak akan ada ulama yang selamat. Ya, semua ulama. Jadi tidak usahlah kita berbicara sekaliber ustadz. Kaliber ulama saja kita mau cari kesalahannya, kita akan dapat. Apalagi cuma level ustadz, pasti dapat kalau dicari. Ya. Maka tidak ada orang tidak ada salahnya. Tapi yang penting diperhatikan adalah dia asalnya bagaimana, rekam jejaknya dia bagaimana. Kalau dia rekam jejaknya yang memang di atas kebid'ahan, memang rekam jejaknya dia buruk menentang sunnah, kemudian dia berbuat kebid'ahan, ini tidak bisa dimaafkan. Sudah, memang dia asalnya seperti itu, melakukan kebid'ahan, ya sudah, memang orangnya sudah. Tapi kalau ada orang rekam jejaknya seumur hidup, kita kenal dia sebagai orang yang di atas konsisten dan sunnah. Rekam jejaknya jelas. Dia dari dulu ya menuntut ilmu dari tangan para alim ulama, belajar mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah. Kemudian suatu ketika dia tergelincir. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan tergelincirnya orang yang pertama tadi, yang rekam jejaknya jelas di atas kebid'ahan. Tidak boleh disamakan, itu zalim. Kalau semua orang yang terjatuh dalam bid'ah disamakan, tidak peduli rekam jejaknya dia sebelumnya bagaimana, jasanya kepada Islam bagaimana, ya ini akan zalim. Lihat sampai sini. Maka tidak bisa disamakan antara orang yang tergelincir ke dalam bid'ah, antara yang rekam jejaknya asalnya sunnah dengan yang rekam jejaknya memang asalnya bukan dari sunnah. Tidak bisa disamakan dua orang tergelincir dalam bid'ah, satunya punya jasa kepada Islam, satunya tidak punya jasa kepada Islam. Tidak bisa disamakan. Dan contoh seperti ini sangat banyak. Ya, contoh seperti ini sangat banyak. Kalau kita baca biografi para alim ulama, ya, hampir tidak ditemukan satu orang ulama pun yang selamat dari apa? Yang selamat dari kesalahan. Ya. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insan," siapa yang memutuskan tamimah, gelang yang dipakai oleh seorang untuk minta perlindungan, ya, walaupun minta perlindungannya kepada Allah tapi lewat perantaraan benda itu, siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maka seakan-akan dia telah membebaskan seorang budak, telah memerdekakan seorang budak. Ya. Hadis diriwayatkan oleh, atau asar ini diriwayatkan oleh Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah dalam jami'nya, dalam kitabnya Al-Jami', dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif. Tapi ini hadis mauquf, maktu ya dari Sa'id bin Jubair, dan membawakan asar-asar yang dhaif semacam ini untuk mendukung hadis-hadis yang sahih tidak ada masalah. Ini amalannya muhaddisin. Ya. Syekh Muhammad bin Wahab bukan tidak tahu dhaif, beliau tahu dhaif, tapi tetap beliau bawakan. Jelas sampai sini untuk mendukung apa? Hadis-hadis sahih sebelumnya. Nah, kata beliau, dan sisi pendalilannya jelas ya, bahwa memutus tamimah dari seorang sama seperti memerdekakan budak. Yakni seakan-akan kita merdekakan dia dari kesyirikan. Bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu bagaikan budak terikat dengan kesyirikannya. Ketika dia digunting, diputuskan tamimahnya, dia menjadi orang yang merdeka. Tidak terikat lagi kepada makhluk. Tidak terikat kepada makhluk, enggak tunduk kepada makhluk. Maka bagaikan kita memerdekakan seorang budak. Kemudian yang terakhir kata beliau, walahu an Ibrahim rahimahullah annahu qala kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Dalam riwayat Waqi' Ibnul Jarrah juga dari tabi'in yang lain yang bernama Ibrahim, yakni Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau salah seorang murid dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, kanu yakrahuna tamaim. Mereka itu membenci yang namanya tamaim. Semuanya, minal Quran atau ghairil Quran. Baik tamimah yang berasal dari Quran atau tamimah yang berasal dari selain Al-Quran. Yang dimaksud kanu di sini mereka, yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Karena sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an termasuk sahabat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Dan sampai sini melarang tamimah walaupun Al-Quran. Di antara yang melarangnya adalah Ibnu Mas'ud.
dan murid-murid beliau juga mengikuti dalam hal ini. Kata Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, mereka, ya, yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud, mereka ini yakrahun, memakruhkan, yakni mengharamkan. Yang dimaksud dengan karaha di sini adalah al-hurmah, at-tahrim. Mereka menyatakan haramnya tamimah, ya, baik berasal dari Quran ataukah selain Al-Quran. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah Alqamah bin Qais. Di antara murid Ibnu Mas'ud yang dimaksud di sini adalah Alqamah bin Qais. Kemudian yang kedua ada Al-Aswad ibnu Yazid. Al-Aswad ibnu Yazid. Dan yang ketiga ada Masruq ibnu Al-Ajda. Masruq ibnu Al-Ajda Abu Aisyah. Ya. Ini 3 orang murid seniornya Ibnu Mas'ud. Yaitu Alqamah bin Qais, yang kedua Al-Aswad ibnu Yazid, dan yang ketiga Masruq ibnu Al-Ajda. Mereka ini 3 pembesar murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Mereka menyatakan haramnya tamimah semuanya, dari Quran maupun selain Quran, mengikuti pendapat guru mereka yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Taib wallahu alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Ada masalah, beberapa permasalahan di sini. Yang pertama tafsirur ruqa wat tamaim. Yang pertama adalah tafsir ruqyah dan tafsir tamimah. Ya. Apa itu ruqyah? Apa itu tamimah? Apa penafsirannya? Nah, di sini disebutkan ruqyah, tamimah dengan tiwala, ya kan? Ada 3 hal. Yang pertama at-tiwala, yang kedua ar-ruqyah, dan yang ketiga at-tamimah. Tiwala ini apa arti tiwala? Semacam sihir pelet, ya, membuat laki-laki suka pada perempuan atau sebaliknya. Ini sihir. Ini jelas sihir. Baik. Ini jelas merupakan sihir. Dan semuanya syirik. Ya. Semuanya merupakan apa? Syirik, bahkan syirik akbar karena sihir. Ruqyah dengan tamimah. Persamaan ruqyah dengan tamimah, persamaannya adalah dua-duanya persamaannya dulu. Persamaan ruqyah dengan tamimah, keduanya adalah talabu apa? Talabu al-aun. Permintaan perlindungan. Dua-duanya. Ruqyah itu minta perlindungan, tamimah itu minta perlindungan. Ini persamaannya. Apa perbedaannya? Kalau ruqyah itu berupa apa? Berupa al-aqwal. Berupa ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, mantra-mantra, dan seterusnya. Kalau tamimah itu berupa apa? Az-zawat. Benda, menggantung sesuatu, memakai sesuatu, bukan berupa ucapan. Bukan berupa ucapan. Jelas? Ini 3 hal yang harus dibedakan. Tiwala, ruqyah, tamimah. Untuk ruqyah berupa Al-Quran wal adiyah.
Taib. Ini kesimpulan pembahasan. Dan tasawur seorang talib memiliki gambaran permasalahan, bagaimana sebenarnya permasalahan terhadap suatu isu ataupun permasalahan dalam agama, ini perkara yang penting. Taib. Dikatakan di sini tafsirur ruqa wat tamaim. Ini masalah yang pertama, penafsiran ruqyah dan penafsiran tamimah. Masalah yang kedua tafsirut tiwalah. Apa tafsirnya tiwalah? Nah, ini kita gabungkan ya. Tiwalah tafsirannya adalah apa? Ya, sihir pelet yang mereka buat, baik berupa mantra-mantra dan seterusnya, yang melibatkan permintaan bantuan kepada jin untuk merubah perasaan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Dan itu murni sihir. Ya, dan hukumnya syirik akbar. Itu tiwalah. Sementara ruqyah itu sama seperti tamimah dalam hal tujuannya. Ruqyah dengan tamimah tujuannya minta perlindungan, talabul auz, minta perlindungan. Perbedaannya, kalau ruqyah itu meminta perlindungan bil aqwal, dengan ucapan, dengan membaca Quran, dengan berdoa, dengan membaca mantra-mantra dan seterusnya. Itu ruqyah. Sementara tamimah adalah meminta perlindungan bizawat, dengan menggantung zat-zat, benda-benda maksudnya. Menggantung apa? Menggantung, memakai, membawa benda-benda. Jadi bukan berupa ucapan, tapi berupa benda-benda yang dibawa, dipakai atau digantung. Apa hukum semuanya? Kata beliau rahimahullah, lihat masalah yang ketiga, wa anna hadhihi salasa kullaha minasyirki min ghairi istisna'in. Lihat masalah yang ketiga, tiga perkara ini semuanya syirik tanpa pengecualian. Apa maksudnya tanpa pengecualian di sini? Apakah ruqyah itu syirik? Apakah semua ruqyah itu syirik? Apakah semua tamimah itu syirik? Jelas sampai sini? Kan tidak. Ruqyah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau begitu apa maksudnya Syekh Muhammad bin Wahab di sini? Bahwa tiga perkara ini, ruqyah, tamimah, tiwalah, semuanya syirik tanpa pengecualian. Apa maksudnya di sini? Ya. Dikarenakan jelas ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang boleh, tidak syirik. Tapi kenapa beliau mengatakan tiga hal ini, ruqyah, tamimah, tiwalah, tiga-tiganya syirik semuanya min ghairi istisna, tanpa pengecualian. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Wahab. Apa maksudnya? Nah, ini sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya. Yakni beliau sedang menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Semua ruqyah, semua tamimah, semua tiwalah syirik. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ruqyah, semua tamimah, semua tiwalah syirik tanpa pengecualian. Apa maksudnya tanpa pengecualian? Yakni dari sudut pandang keberadaan tiga hal ini di tengah-tengah kaum musyrikin ketika itu. Di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu. Di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu, tiwala yang ada semuanya syirik. Di bangsa Arab ketika itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, semua ruqyah syirik. Semua ruqyah syirik. Di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu, semua tamimah syirik. Tidak ada pengecualian. Kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW terutus. Maka sabda beliau SAW sesungguhnya semua ruqyah, semua tamimah, semua tiwala syirik tanpa ada pengecualian, maksudnya dari sudut pandang keberadaan tiga ini di zaman apa? Di bangsa Arab ketika itu. Karena itulah para sahabat suatu ketika pernah meruqyah dengan Quran. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ruqyah seperti ini boleh atau tidak?" Kata beliau, "Ya, kalau dari Quran tidak ada kesyirikannya, boleh." Berarti ucapan beliau sesungguhnya ruqyah semuanya syirik itu tidak berkaitan dengan ruqyah dari Al-Quran. Bukan itu yang beliau maksud. Tapi yang beliau maksud bahwa tamimah, ruqyah, tiwalah semuanya syirik tanpa pengecualian, yakni dari sudut pandang apa? Keberadaan tiga hal ini di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah bangsa Arab ketika itu. Bahwa di bangsa Arab ketika itu semua tiwalah syirik, tidak ada pengecualian. Di bangsa Arab ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW terutus, di bangsa Arab ketika itu semua yang namanya ruqyah syirik semuanya. Semuanya syirik ruqyah.
Jelas? Di zaman apa? Di bangsa Arab, zaman bangsa Arab ketika itu, sebelum Nabi Muhammad SAW terutus. Dan tamimah di zaman itu semuanya syirik, nggak ada tamimah yang benar, semua tamimah syirik. Jelas sampai sini? Maka di sini butuh difahami baik-baik ucapannya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jangan sampai ada orang terburu-buru mengkritik beliau, mengatakan kok bisa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan semua ruqyah itu syirik tanpa pengecualian, padahal Nabi meruqyah. Ya. Maksud ucapan beliau bukan yang itu, tapi beliau apa? Yang beliau maksudkan bahwa tamimah, tiwala, ruqyah syirik tanpa pengecualian, yakni berdasarkan keadaan tiga hal ini di tengah bangsa Arab ketika itu. Jelas sampai sini? Nah, ini butuh memahami kalamnya beliau karena zahirnya terkesan kayak ya tadi kurang pas, tapi ucapan beliau sudah benar, tidak salah, cuman butuh diarahkan bahwa maksud ucapan beliau adalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa anna ar-ruqya bil kalamil haqqi minal aini wal huma laisa min dzalik. Nah, sekarang beliau bahas ruqyah dulu. Kalau tiwala semuanya sihir, jelas. Tiwala itu sihir, semuanya syirik akbar, tidak ada pengecualian, tidak ada rincian. Nah, sekarang beliau bahas masalah ruqyah secara umum, bukan ruqyah berkenaan dengan bangsa Arab ketika itu, tapi itu ruqyah secara umum. Beliau mengatakan ruqyah dengan ucapan yang benar, ruqyah dengan ucapan yang benar untuk melindungi dari ain atau dari hewan serangga-serangga atau hewan yang beracun, laisa min dzalik, bukan bagian dari kesyirikan, tidak termasuk kesyirikan. Baik. Ini. Ruqyah ada dua. Ada dari ucapan yang benar yaitu Quran dan doa-doa yang berasal dari hadis nabawi. Jadi ada ruqyah yang berasal dari Quran dan doa-doa, ada doa-doa hadis nabawi, dalam hadis nabawi, dan ada ruqyah min ghairil Quran. Bukan berasal dari apa? Dari Al-Quran. Ya, seperti ruqyahnya dukun-dukun penyihir. Mereka punya ruqyah, ya ini mantra-mantra. Mantra-mantra itu ruqyah namanya. Jadi ruqyah itu bukan istilah syar'i. Langsung ke sini, kata ruqyah itu dikenal dari bangsa Arab, kaum musyrikin. Makanya ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Langsung sampai sini. Jadi ada ruqyah yang dengan menggunakan Quran dan doa-doa dari hadis nabawi, itu yang pertama di atas. Dan ada ruqyah min ghairil Quran, bukan berasal dari Quran dan bukan berasal dari doa-doa di hadis nabawi. Kalau begitu apa? Ya misalnya mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang tidak jelas ya. Siapa yang pernah diajari baca-baca sama neneknya? Ya, kadang diajari baca-baca, bacanya enggak jelas. Ya, kan begitu? Bacanya enggak jelas. Apa ini? Artinya apa? Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Bugis, bahasa Masar. Pokoknya ucapan tidak jelas. Itu namanya apa? Ruqyah. Jelas sampai sini? Ruqyah yang bukan berasal dari Quran dan bukan berasal dari doa dari hadis nabawi. Jelas sampai sini? Nah, ruqyah yang berasal dari Quran itu hukumnya mustahab, sunnah. Ruqyah kalau dia berupa Al-Quran dan doa-doa kepada Allah, maka hukumnya mustahab, sunnah hukumnya. Sementara ruqyah kalau bukan Quran dan bukan juga doa-doa, itu hukumnya syirik. Hukumnya apa? Syirik. Dan itulah yang dimaksud dengan syirik dalam hadis yang pertama tadi. Sesungguhnya semua ruqyah, semua ruqyah syirik. Yakni apa? Semua ruqyah di bangsa Arab ketika itu sebelum Islam datang. Karena semua ruqyah mereka tidak ada yang menggunakan Quran atau doa kepada Allah. Semuanya dengan selain Quran dan selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini rincian hukum dalam masalah ruqyah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya meruqyah? Ya, tidak bisa dikatakan boleh, mustahab. Kita bilang tergantung apa yang dia baca dalam ruqyahnya. Kalau yang dia baca dalam ruqyahnya berupa Quran dan doa-doa dan kepada Allah taala, maka dianjurkan, disunnahkan. Tapi kalau ruqyahnya bukan itu, maka hukumnya kesyirikan. Karena biasanya itu permintaan perlindungan kepada jin-jin. Ucapan-ucapan tidak jelas, mantra-mantra dan seterusnya. Masalah yang kelima, annat tamimata idza kanat minal Qur'ani faqad ikhtalafa ulama hal hiya min dzalika am la. Adapun tamimah, kalau dia tamimahnya berasal dari Quran, maka ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk tamimah yang haram atau tamimah yang tidak haram. Taib.
Untuk tamimah, tamimah terbagi jadi dua. Ada tamimah min ghairil Quran, tamimah yang bukan berasal dari Quran, dan ada tamimah yang berasal dari Quran. Tamimah yang bukan berasal dari Quran misalnya apa ya? Bintang ya, kemudian macam-macam situ nama-nama nggak jelas gitu ya. Ya, tulisan-tulisan kemudian dilipat, digulung, dipakai, disimpan ya, atau misalnya keris-keris kecil ya, atau misalnya cincin, apapun intinya benda-benda yang dipakai untuk mendapatkan apa? Perlindungan. Itu tamimah min ghairil Quran. Tamimah bukan dari Al-Quran. Yang kedua, ada tamimah dari Al-Quran. Misalnya dia tuliskan ayat kursi. Dia tulis ayat kursi di kertas, baru dibawa, dilipat, dimasukkan di ini, baru dikalungin. Dengan niat minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Atau misalnya tulis 3 kul, ditulis, dilipat, baru dipakaikan di bayi misalnya. Dipakaikan di bayi untuk melindungi bayi tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Minta perlindungannya kepada Allah. Dengan apa? Dengan perantara surah 3 kul yang dituliskan itu dipakai. Itu tamimah yang berasal dari Quran. Baik. Adapun tamimah yang bukan Al-Quran, maka hukumnya ada dua. Kalau dia mintanya at-talab ilallah, dia masih minta perlindungan kepada Allah, tapi dengan sebab tamimah ini, maka hukumnya syirik kecil. Syirik apa? Syirik asgor. Kalau tamimahnya bukan Quran, tapi dia masih minta kepada Allah, saya yakin Allah yang melindungi saya, yang melindungi anak saya, yang melindungi rumah saya, tapi berkat benda yang saya pakai ini, maka ini hukumnya syirik asgor. Tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan, dia masih muslim ya, tapi dia melakukan syirik asgor. Kenapa? Karena masih minta perlindungan kepada Allah, masih meyakini Allah yang bisa melindungi, cuman lewat benda itu. Yang kedua, tamimahnya bukan Al-Quran dan dia minta kepada selain Allah, maka ini jelas syirik akbar. Sudah berdoa dia kepada selain Allah, syirik akbar. Jelas sampai sini? Syirik akbar. Baik, azan dulu, baru kita lanjut di yang kedua.
Taib. Itu kalau tamimah bukan dari Al-Quran. Adapun tamimahnya kalau berupa ayat Al-Quran yang ditulis, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hal tersebut mustahab, dianjurkan. Hal itu dianjurkan atau paling minimal dibolehkan. Dibolehkan memakai tamimah dari Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan haram, tapi bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan, tapi hukumnya apa? Haram, tidak boleh mengambil tamimah walaupun dari Al-Quran. Walaupun bukan syirik, tapi hukumnya haram. Ini dua pendapat di kalangan ulama as-salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelahnya. Karena itulah masalah memakai jimat, bukan jimat ya, memakai tamimah, ya, memakai tamimah dari Al-Quran, ini termasuk masalah-masalah yang diperselisihkan. Yang membolehkan tamimah berupa Al-Quran di kalangan sahabat, yang pertama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua sahabat Abdullah bin Amr bin As juga membolehkannya. Ini dari kalangan sahabat Aisyah dan Abdullah bin Amr bin As. Dari kalangan tabi'in yang membolehkan tamimah berupa Al-Quran adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Beliau menantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau dikatakan tabi'i yang paling berilmu. Sa'id ibn al-Musayyab, dan yang kedua adalah Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Beliau juga murid dari Abu Hurairah. Dan dari kalangan a'immah al-madzahibul arba'ah yang membolehkan tamimah dari Al-Quran merupakan mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga membolehkan. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga membolehkan tamimah berupa Al-Quran. Maka ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Sementara yang tidak membolehkan tamimah dari Al-Quran, dari kalangan sahabat ada Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud. Tidak membolehkan, menyatakan haramnya tamimah walaupun Al-Quran. Dari kalangan tabi'in sudah disebutkan tadi murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ada Alqamah bin Qais, ada Al-Aswad ibnu Yazid, ada Masruq ibnu Al-Ajda, ada Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dan dari kalangan a'immah, pendapat yang kedua dari Imam Ahmad. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad juga melarang. Baik. Karena itulah sudah kita sebutkan kesimpulan kemarin ya, bahwasanya menggunakan tamimah berupa Al-Quran ini masalah khilafiyah yang sejak dari zaman sahabat berbeda pendapat mereka turun temurun. Maka suatu kesalahan kalau dihukumi itu merupakan kesyirikan. Siapa yang mengatakan tamimah dari Al-Quran itu syirik, maka dia menyelisih ijma' para ulama. Tidak ada ulama sebelumnya yang mengatakan itu syirik. Sudah sampai sini? Jadi semua ulama sepakat bahwa tamimah dari Al-Quran itu bukan syirik. Sepakat, ijma' di kalangan ulama. Itu bukan syirik. Mereka hanya khilaf dalam masalah apakah itu boleh atau tidak boleh. Itu saja. Yang mengatakan boleh, bahkan mengatakan sunnahnya tadi. Yang mengatakan tidak boleh dan hukumnya haram, tapi bukan syirik. Ya, tapi haram adalah sahabat dan tabi'in yang disebutkan tadi. Jelas ya? Maka ini masuk dalam ranah fikih ya. Masuk dalam ranah fikih yang berbeda pendapat para ulama di dalamnya. Taib. Masalah yang kelima kata Syekh rahimahullah, maka kalau tamimahnya berasal dari Quran, kata beliau, kalau tamimahnya berupa ayat Al-Quran yang ditulis, digantung, misalnya ada orang gantung ayat kursi di rumahnya. Tujuannya apa gantung ayat kursi? Misalnya kaligrafi ayat kursi, dia gantung. Tujuannya agar untuk mendapatkan keberkahan, agar rumahnya dilindungi oleh Allah. Ini tamimah berupa Al-Quran. Ya, sampai sini? Jumhur ulama membolehkan, tidak ada masalah yang seperti itu. Seperti yang sudah kita sebutkan. Atau misalnya dia gantung di mobilnya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ya. Atau apa namanya ayat-ayat Quran ya, digantung di mobilnya. Dengan tujuan agar Allah memberikan perlindungan.
selama dia dalam perjalanan. Ini juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ini bagian dari tamimah. Karena hakikat tamimah adalah menggunakan ayat Quran yang tertulis untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan kata para ulama, sebagaimana boleh berlindung dengan membaca Quran, maka boleh juga berlindung dengan menulis Al-Quran. Jelas sampai sini? Maka kias kepada membaca. Masalah yang keenam, kata beliau rahimahullah, anna ta'liqal autari 'ala dawabi minal aini min dzalik. Menggantung tali-tali pada hewan ternak untuk melindungi dari penyakit ain, itu termasuk dari tamimah yang haram. Tamimah yang syirik, bukan haram. Tamimah yang syirik. Syirik asgor kalau masih meminta kepada Allah, syirik akbar kalau tidak meminta kalau bukan Allah yang diminta. As-sabi'ah yang ketujuh, al-wa'idu syadidu ala man ta'allaqa watara. Ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau berlepas diri dari orang yang menggantung watar. Karena itulah menggantung tasbih itu hukumnya syirik. Menggantung tasbih. Kenapa? Karena tasbih bukan Quran. Itu tamimah yang bukan Al-Quran. Jelas sampai sini? Maka butuh dibedakan misalnya antara orang yang menggantung atau menempel tulisan Quran di mobilnya atau digantung ayat Al-Quran di mobilnya dengan yang menggantung tasbih. Ini hukumnya berbeda. Yang menggantung Quran menurut pendapat jumhur ulama boleh. Jelas sampai sini? Tapi kalau menggantung tasbih itu hukumnya syirik. Karena tasbih bukan Quran. Paham? Ini dibedakan. Tamimah Quran sama bukan Quran. Dan termasuk tamimah yang bukan Quran adalah tasbih. Kalau dia digantung untuk tabarruk, untuk minta perlindungan kepada Allah, ini hukumnya tidak boleh. Masuk kesyirikan. Jelas? Ini pun dibedakan hukumnya. Demikian pula menggantung misalnya gambar Ka'bah. Menggantung gantungan-gantungan di mobil Ka'bah gitu. Kalau sekedar aksesoris bahwa ini mobilnya orang Islam supaya kalau ada masa lagi di jarah misalnya, ini mobilnya orang Islam jangan dirusaki misalnya. Sekedar aksesoris bahwa untuk menunjukkan bahwa yang punya mobil orang Islam, ya oke, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bertabarruk dengan gambar Ka'bah untuk minta perlindungan kepada Allah dengan gambar Ka'bah, ini syirik. Karena itu bukan Quran. Ka'bah bukan Quran. Ka'bah itu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Beda, tidak bisa disamakan. Ya, tasbih itu makhluk. Tasbih itu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Jadi beda hukumnya. Menggantung firman Allah itu bukan makhluk, sama seperti minta perlindungan kepada Allah. Beda hukumnya dengan menggantung tasbih atau yang semacamnya. Taib. As-samina yang ke-8, fadlu sawabi man qata'a tamimatan min ihsan. Iya. Keutamaan, yakni saya sendiri secara pribadi tidak mengamalkan hal tersebut. Dan juga sebenarnya tidak menganjurkan untuk menggantung tamimah berupa Al-Quran. Jelas sampai sini? Tapi diingkari, tidak diingkari. Karena itu pendapat mayoritas ulama. Maka untuk amalan pribadi kita tidak mengamalkan. Saya pribadi tidak mengamalkan dan juga tidak menganjurkan untuk mengamalkan. Tapi tidak boleh mengingkari orang yang mengamalkan amalan tersebut. Itu gunanya mengetahui adanya khilaf dalam masalah itu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, wah kalau begitu kita menggantung saja atau kita dianjurkan menggantung. Enggak, secara pribadi tidak, saya sendiri tidak mengamalkan dan juga tidak menganjurkan untuk mengamalkan. Tapi tidak bisa diingkari yang mengamalkannya. Karena itu pendapat jumhur al-ulama. Jelas? As-samina yang ke-8, fardhu sawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan berupa pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari seseorang. 6. Nah, ini yang melakukannya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kalau kita di zaman sekarang mau menerapkan itu tentunya harus lihat-lihat juga. Harus lihat-lihat. 6. Jangan sampai timbul mudarat yang lebih besar. At-tasiyah yang terakhir, masalah yang ke-9, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashabu Abdillah. Ucapan Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan bahwa mereka mengharamkan tamimah semuanya, Quran maupun bukan Quran, itu tidak menafikan adanya khilaf. Karena yang dimaksud dengan mereka di situ adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud.
bukan sahabat, bukan. Tapi apa? Murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Adapun para sahabat sendiri berbeda pendapat dalam boleh atau tidaknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai bab yang ke berapa? Yang ke-8 ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bab yang ke-9, qala rahimahullah babu man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab hukum orang yang bertabarruk, minta berkah kepada pepohonan dan bebatuan atau benda-benda selain keduanya. Insyaallah taala bab ini kita akan terangkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.